Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadani dengan NIM 210590002. Prodi Manajemen NK Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Aimatul Yumna, PhD. Baiklah, langsung saja dengan kasus penerapan Business Judgment Rules dalam badan usaha milik negara, studi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Deskripsi masalah. Kasus ini berasal dari PT Asuransi Jiwasraya yang tengah mengalami kesulitan kinerja, kemudian menjual produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Akhirnya, memaksa PT Asuransi Jiwa mencari investasi high return. Oleh Jiwasraya, dana nasabah diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana. Saham-saham yang berisiko inilah yang mengakibatkan negatif spread pada PT ini dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung gagal bayar. Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya Persero melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar 13,7 triliun. Akibat kesalahan investasi, penuntasan hukum akan menjadi langkah bijak dan menarik dikaji guna menempatkan sifat kesalahan sesuai proporsi hukumnya. Menurut Judgment 2005, Judgment et al. 2015. Dugaan korupsi kasus Jiwasraya dalam pengelolaan dana diinvestasikan menjadi bagian penting yang dapat ditelisik dan ditelusuri kebenaran hukumnya. Pemeriksaan kepada jajaran direksi guna menemukan titik terang, hukumnya menjadi persoalan publik bagaimana menilai suatu kerugian dalam hukum. Pada hakikatnya, Business Judgment Rules merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, meskipun putusan itu akhirnya membawa kerugian bagi perseroan tersebut. Menurut Akbar tahun 2016. Dasar pemikiran doktrin ini bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi atau unpredictable dan tidak dapat ditentukan secara pasti akibat dan hasilnya, karena sangat tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Uliana tahun 2018. Teori prinsip asuransi, yaitu prinsip kontribusi. Untuk menguji dipenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip business judgment rule yang dilakukan oleh pengurus perseroan, maka dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban direksi di hadapan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bila pertanggungjawaban diterima, maka manajemen dibebaskan dari tanggung jawab perseroan, termasuk bila ada kerugian yang diderita oleh perseroan. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip asuransi. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, maka keputusan pengurus perseroan dalam melakukan pengelolaan juga harus dicermati dengan baik. Antara lain, apakah keputusan untuk melakukan investasi di produk-produk investasi seperti saham-saham atau produk investasi lainnya melalui mekanisme internal yang ada, seperti adanya itikat baik atau good faith melalui SOP yang berlaku, adanya kajian internal dari unit risiko atau risk unit, unit kepatuhan, compliance unit, unit bisnis atau business unit, unit hukum atau legal unit, dan unit-unit terkait lainnya. Termasuk keputusan untuk menerbitkan produk investasi yang memiliki return yang tinggi, apakah sudah melalui mekanisme seperti halnya di dalam saham, dalam business judgment rules, kelengkapan dan arsip atau dokumentasi mempunyai peranan yang penting, karena dokumentasi merupakan bukti pendukung atas Indonesian Journal of Law and Policy Studies, volume 1, nomor 1 Mei tahun 2020, 74 EISSN, keputusan yang telah diambil oleh pengurus perseroan, apakah dibuat berdasarkan mekanisme peraturan yang sudah ada atau melalui mekanisme lainnya atau ilegal. Kesimpulannya yaitu, dalam kasus PT Asuransi Jiwa, keputusan yang telah diambil manajemen direksi atau komisaris seharusnya sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan di atas. Khususnya
adanya kajian risiko, bisnis yang terpenting adalah kepatuhan atas standar operating procedure atau SOP yang berlaku. Dengan melihat ini semua, maka para pemegang saham dapat dengan cepat menilai apakah keputusan yang diambil tersebut dapat masuk dalam kategori business judgment rules atau tidak. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.